Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu tentang etika profesi. Untuk pokok bahasan yang akan dijelaskan ada 3, yaitu tentang pengertian profesi, ciri-ciri profesi, dan pengertian etika profesi. Oke, saya mulai pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan ciri profesi. Apa itu profesi? Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah sebuah profesi. Di mana yang dimaksud dengan profesi di sini adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu, di mana pengetahuan ini hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal. Kemudian juga pelakunya harus memiliki keterampilan tertentu yang bisa didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain, yang terlebih dahulu harus menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Ya. Jadi sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi, yaitu memiliki 3 syarat. Yang pertama, harus ada ilmu pengetahuan yang didapat dari jalur pendidikan formal. Yang kedua, harus memiliki keterampilan. Ya, keterampilan ini bisa didapat dari pengalaman bekerja. Yang ketiga, harus terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Sebagai contoh, saya berikan misalnya tukang parkir dengan dokter. Apakah tukang parkir dapat dikatakan sebagai sebuah profesi? Tentu tidak. Kenapa? Karena tidak ada jalur pendidikan formal yang terkait dengan menjadi tukang parkir. Karena siapa saja bisa menjadi tukang parkir tanpa syarat. Sedangkan dokter, itu tidak semua orang bisa jadi dokter. Yang bisa jadi dokter adalah yang sudah menyelesaikan jalur pendidikannya sampai dengan lulus dari jurusan kedokteran. Itu perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri profesi. Ya. Kalau kita sudah mengetahui definisi daripada profesi tersebut, maka kita bisa mengambil ciri-ciri dari profesi, yaitu ada 4. Ya. Yang pertama, bahwa profesi cirinya adalah memiliki pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, cirinya profesi yaitu adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Ya, jadi ciri yang kedua dari profesi adalah memiliki kode etik. Ya, namun kode etik ini tidak semua profesi memiliki kode etik, ya. Hanya profesi-profesi tertentu yang sudah memiliki kode etik. Namun selayaknya semua profesi harus memiliki kode etik, ya. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan sosial masyarakat. Yang keempat, cirinya ada izin khusus, ya. Jadi untuk menjalankan suatu profesi biasanya ada izin khusus, ya. Misalnya saja dokter setelah menyelesaikan jurusan kedokteran, maka tidak langsung bisa jadi dokter, ya. Dia harus melanjutkan lagi untuk mendapatkan izin khusus ini, melanjutkan pendidikannya lagi, ya, untuk mendapatkan izin khusus tersebut. Ciri yang kelima adalah kaum profesional biasanya menjadi
anggota dari suatu profesi ya. Agar keprofesiannya diakui di kalangan anggota-anggota profesi yang lainnya, maka seorang pelaku profesi harus masuk ke dalam keanggotaan dari suatu profesi. Misalnya dokter harus masuk ke organisasi IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, ya, agar profesi yang dijalaninya bisa diakui. Berikutnya tentang etika profesi ya. Jadi kalau profesi itu tadi adalah pekerjaan, maka di dalam menjalankan pekerjaan tersebut diperlukan sebuah etika ya. Jadi etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat, lebih khusus dalam profesi di mana manusia itu harus memberikan pertanggungjawaban atas apa yang manusia itu lakukan. Agar supaya etika profesi dapat ditegakkan dengan baik, maka profesi pada umumnya maupun profesi luhur hendaknya memiliki prinsip-prinsip dan disertai kode etik atau persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi untuk dapat dijadikan pedoman bagi tercapainya suatu komitmen yang telah disepakati dalam memajukan suatu usaha atau organisasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi untuk mengatur perilaku baik dan buruk dari seorang pelaku profesi, maka perlu dibuat sebuah norma ya, norma-norma untuk menjalankan profesi yang ada ya, di mana norma-norma itu dikenal dengan sebutan yaitu kode etik. Yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di masyarakat. Ya. Jadi kode etik yang dibuat hanya berlaku untuk kelompok profesi tertentu. Misalnya kode etik dokter berarti hanya berlaku untuk kalangan profesi dokter. Nah, agar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku profesi itu apakah sesuai dengan etika yang berlaku, maka bisa kita lihat prinsip-prinsip yang dijalankan oleh pelaku profesi. Ya, adapun prinsip-prinsip yang harus dijalankan sebagai etika dalam sebuah profesi, yang pertama adalah prinsip standar teknis. Ya, artinya setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesinya yang relevan dengan bidang profesinya ya. Jadi kalau dokter ya harus menjalankan profesinya sebagai dokter, jangan jadi pengacara ya. Kemudian yang kedua prinsip kompetensi, artinya setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan ya. Jadi harus punya ilmu dan keterampilan tentang profesi yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, prinsip tanggung jawab, yaitu dalam melaksanakan bidang pekerjaannya harus memiliki tanggung jawab. Ya. Jadi setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Yang keempat, prinsip kepentingan publik. Ya, setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan publik dan menghormati kepercayaan publik ya. Yang kelima adalah prinsip integritas, ya harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional setinggi mungkin ya. Kemudian yang keenam, prinsip objektivitas, ya harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban ya. Tidak mudah disogok ya ini. Yang ketujuh, prinsip kerahasiaan, harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Jadi tidak mudah membocorkan informasi kepada orang lain.
Kemudian yang ke-8, prinsip perilaku profesional. Ya, harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendeskripsikan profesinya. Ya, jadi perilaku profesional ini harus konsisten sepanjang dia menjalankan jasa profesinya dimanapun dan kapanpun. Setelah itu kita akan membahas tentang profesional dan profesionalisme. Ya, jadi kalau tadi profesi adalah bidang pekerjaan, maka profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi. Ya. Pekerja yang menjalankan profesi juga tidak semuanya disebut dengan profesional. Ya. Pekerja seperti apa yang menjalankan profesinya yang bisa dikatakan sebagai profesional, yaitu para pekerja yang bertindak secara objektif, yang artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas maupun enggan bertindak. Jadi seorang profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan, dan di samping itu pula harus ada unsur semangat pengabdian di dalam melaksanakan kegiatan pekerjaannya. Ya. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakan dengan pekerjaan biasa yang semata-mata hanya untuk mencari nafkah. Oke, 3 watak kerja seorang profesional. Jadi seorang pelaku profesi dapat dikatakan sebagai seorang yang profesional jika dia memiliki 3 watak ini, ya. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digelutinya. Dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Ya. Jadi tidak matre, ya. Ketika misalnya profesi dokter, ketika akan menjalankan profesi dokternya tidak pilih-pilih, ya. Yang miskin tidak dilayani, yang kaya dilayani, ya. Karena tidak objektif tadi melaksanakan pekerjaannya. Kemudian watak yang kedua adalah kerja seorang profesional harus dilandasi dengan kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat. Jadi seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja yang profesional jika dia memiliki kompetensi, ya, di mana kompetensinya didapat dari jalur pendidikan maupun pelatihan yang berkesinambungan. Jadi terus selama dia melaksanakan bidang pekerjaannya, maka dia terus mengasah keterampilannya. Watak yang ketiga adalah kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral. Harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Jadi seseorang dikatakan sebagai pelaku profesi yang profesional jika dia mengikuti kode etik yang berlaku di lingkungan pekerjaannya. Oke, untuk materi lengkapnya nanti mungkin akan dijelaskan secara lebih detail oleh dosen mata kuliah di kelasnya masing-masing. Ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.